Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Saya akan bicara tentang seri keempat dari Goodness of God, yakni masuk surga hanya karena anugerah. Ini yang membuat Kristen berbeda dengan semua agama yang ada di dunia ini. Di Kristen masuk surga hanya karena anugerah. Oke, sudah ketemu? Mari kita akan baca firman bersama-sama. Saya mulai ayat 33. Saudara, ayat 34, baca dengan suara yang keras dan perlahan-lahan supaya tidak ada yang saling lewat satu dengan yang lain. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34, mulai. Orang yang berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidaklah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sama-sama kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Kita seringkali mendengar kisah tentang orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang berhasil. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tapi pagi ini kita akan mendengarkan kisah dari dua orang penjahat yang ditempatkan di sebelah kiri dan kanan daripada Tuhan Yesus. Dr. Lukas sebagai penulis dari Injil Lukas tidak mencantumkan nama dari dua orang penjahat ini. Tetapi saudara-saudara, ada satu Injil namanya Injil Nikodemus. Injil Nikodemus adalah salah satu Injil yang ada di dalam kitab Apokrifa. Kitab Apokrifa adalah kitab yang tersembunyi, yang tidak dianggap sebagai kitab yang dikanonisasi atau kitab yang diinspirasi secara ilahi. Sehingga walaupun dia disebut Injil Nikodemus, tapi dia tidak termasuk di dalam salah satu kitab yang ada di Alkitab. Khususnya adalah kitab yang kita pegang yang sebagai orang-orang Protestan hanya jumlahnya adalah 66 kitab. Tapi saudara-saudara, kitab ini baik untuk dipelajari sebagai pelajaran, sebagai teladan hidup. Nah, di dalam Injil Nikodemus dicatat nama dari dua orang penyamun ini. Yang pertama itu saudara bernama Dismas, dan yang kedua itu bernama Gestas. Yang pertama siapa? Dismas. Yang kedua bernama siapa? Gestas. Namanya sulit ya? Sulit. Tapi saudara-saudara, mereka itu tidak terlalu penting dicatat namanya oleh Lukas, oleh Matius, dan juga oleh Markus. Karena yang paling penting bagi penulis Alkitab adalah apa yang mereka perbuat. Itu yang paling penting.
Alkitab mencatat mereka digantung di salib bersama dengan Yesus karena mereka adalah penyamun. Bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Yunani, penyamun adalah seorang yang lebih dari perampok. Karena kalau perampok dia cuma mencuri, tapi kalau penyamun bukan cuma mencuri, dia menghajar juga saudara, sampai orang itu bisa-bisa mati, bahkan hampir mati. Saudara ingat kisah seorang yang murah hati Samaria ketika tolong seorang yang dihajar oleh para penyamun? Berat saudara. Nah, kesalahan yang mereka dua perbuat ini saudara, akhirnya dianggap satu kejahatan yang sangat-sangat pantas untuk mereka dapatkan. Hukumannya adalah digantung di kayu salib. Yang menjalani hukuman itu adalah mereka, dan yang mengeksekusi hukuman itu bukan orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Romawi, karena mereka adalah orang-orang atau kerajaan yang berkuasa pada zaman itu. Nah, ketika mereka dua itu saudara tergantung di atas kayu salib, justru ini bukan suatu kebetulan, tapi justru ini menggenapi firman Tuhan yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu tentang Yesus Kristus yang akan mati di Kalvari. Mari kita lihat firman Tuhan yang pertama, Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Perhatikan di depan. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jaraan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Lihat Markus 15 ayat 28. Silakan lihat di depan. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Dan ayat 37 yang tadi kita baca, firman Tuhan sekali lagi saya baca. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Saudara bisa lihat, ternyata Kristus adalah satu-satunya pribadi yang sudah tahu kapan dia akan mati. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul, tidak ada seorang pemimpin, bahkan pemimpin agama manapun yang ada di dunia ini yang tahu kapan dia akan mati. Bahkan cara matinya seperti apa, tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya dan saudara tidak menyembah Allah yang salah, tapi kita menyembah Allah yang benar. Makanya saya selalu bilang ulang-ulang, jangan pernah tukar Tuhan Yesus dengan apapun. Karena kalau saudara tukar Tuhan Yesus, minta maaf, tempat saudara bukan di surga, tapi di mana? Neraka. Karena biar kita punya harta kekayaan saudara, jabatan tinggi, tapi kalau tidak percaya kepada Yesus, tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, surga bukan menjadi bagian kita. Nah, mereka dua ini tergantung di antara Tuhan Yesus Kristus. Barnes Not mencatat apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Saya bacakan. Disalibkan adalah hukuman yang dianggap paling memalukan dan tercela yang dipraktekkan di antara orang-orang Romawi. Ini biasanya merupakan cara dalam mana budak-budak, perampok-perampok, dan orang-orang yang terkenal dengan nama yang paling buruk, dan orang-orang buruk yang ditinggalkan dibunuh. Itu merupakan hukuman yang paling tercela, memalukan yang dikenal, dan itu juga merupakan hukuman yang paling menyakitkan. Jadi saudara lihat, apa yang dicatat ini sesuatu yang menunjukkan bahwa dua orang ini adalah orang yang sangat-sangat berdosa. Tapi saudara lihat, walaupun mereka itu sangat berdosa, tapi di tengah mereka ada satu orang yang dijadikan berdosa. Siapa namanya?
Yesus Kristus. Ketika Yesus ada di Kalvari, ada di Golgota, semua orang mencela dia. Orang-orang banyak mencela dia. Pemimpin-pemimpin Yahudi mencela dia. Prajurit-prajurit mencela dia. Tapi tidak kalah juga dengan salah seorang yang ada di sebelah Yesus yang ikut mencela Yesus. Tapi saudara-saudara, dari sekian banyak orang yang mayoritas, ada satu orang yang ternyata dapat kasih karunia Allah, dapat anugerah Allah, sehingga dia percaya bahwa Yesus ini adalah orang yang tidak berdosa, tidak bersalah. Saya yakin itu bukan karena pengetahuannya dia, tapi mutlak anugerah Allah yang mencerahkan hati pikiran dia, sehingga dia dapat mengakui bahwa Yesus bukan orang yang berdosa, tapi Yesus adalah orang yang benar, bahkan dia adalah Tuhan. Amin. Saudara lihat, ini sesuatu yang luar biasa, yang kalau kita posisikan diri kita, saya dan saudara, tidak jauh beda dengan salah seorang penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus Kristus. Kita dulu berdosa. Kita dulu ini saudara hidup dari keturunan orang-orang berdosa. Lahir dari nenek moyang orang tua yang berdosa. Bahkan ketika kita bertumbuh jadi orang-orang Kristen, kita adalah orang-orang yang mencela Yesus, menghina Yesus, tidak peduli dengan agama. Tapi bersyukur karena anugerah Tuhan, hari ini saya dan saudara dicelikan hati dan pikirannya, maka saya dan saudara berubah, saudara-saudara, menjadi orang yang tahu bahwa Yesus adalah sumber kebenaran dan dia adalah Tuhan. Amin ya. Jadi anugerah saudara. Makanya Kristen itu berbeda dengan semua agama. Karena Kristen itu diselamatkan bukan karena amal perbuatan baik. Ada banyak orang-orang pengikut agama lain, ketika mereka mau ibadah saja saudara. Saya pernah lihat ada satu video dari agama satu di seberang kita. Itu orang mau menuju tempat ibadah mereka. Para pendeta-pendeta mereka itu tidak mengenakan baju, tapi mereka itu saudara tiarap merayap saudara, dan tidak bisa pandang kepada dewa mereka sebelum mereka itu sampai di dalam kuil tersebut. Karena mereka menganggap dengan cara mereka menyiksa diri, maka mereka akan berkenan di hadapan Tuhan mereka. Tapi Kristen tidak begitu. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak hargai anugerah Tuhan, itu sedih sekali saudara-saudara. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena saya dan saudara. Jadi kita semua ini orang-orang yang berhutang kepada Allah. Kalau hutang bayar atau tidak? Bayar pakai apa kalau hutang dengan Tuhan? Uang? Oke, uang juga. Tapi apakah uang kita mampu membayar semua kebaikan yang telah Tuhan berikan? Tidak bisa saudara. Saudara bayar nafas hidup aja satu hari 1,5 juta oksigen. Belum saudara otak yang belum koslet itu. Loh iya, otak masih normal tuh, puji Tuhan loh. Bayangin kalau saudara punya otak koslet, UGD, rawat inap. Belum jantung yang masih sehat, ginjal yang masih sehat, usus besar, usus kecil. Saudara, kita ini jadi orang yang harus bersyukur kepada Allah. Karena kekristenan berbeda dengan semua agama yang ada di dunia ini. Di luar Yesus tidak akan pernah ada keselamatan anugerah bagi orang tersebut. Tapi di dalam Yesus, saya percaya kalau satu orang ini yang bernama Desmas ini diselamatkan, saya dan saudara pun juga jadi orang-orang yang pasti dapat kasih karunia seperti salah seorang ini yang percaya kepada Yesus. Nah, saya coba catat saudara, mengapa kekristenan itu mengatakan bahwa masuk surga itu mutlak karena anugerah. Yang pertama saya catat adalah
Anugerah akan menyadarkan manusia dari dosanya dan mengambil keputusan untuk bertobat. Paulus pernah berkata, dari semua orang yang paling berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi karena kasih karunia Allah, justru aku ada sebagaimana aku ada. Dia katakan dalam Galatia pasal 1 ayat 15, karena Tuhan yang telah memilih aku, sehingga aku dipilih untuk menjadi seorang rasul. Jadi kita semua ini orang-orang yang terhilang karena perbuatan daripada Adam dan Hawa. Dosa asal itu, saudara, terus bekerja dalam kehidupan manusia. Tapi bersyukur, ternyata ketika dapat anugerah, maka saya dan saudara sadar bahwa kita manusia berdosa dan kita perlu bertobat. Saudara mau masuk surga? Jalan yang pertama, bertobat. Simpel. Tidak bertobat, minta maaf, tidak bisa. Makanya kita ini biar mau jatuh model apapun, salah satu jalan yang perlu kita ambil adalah bertobat. Karena Tuhan tidak pernah pandang dosa dan kesalahan kita selama masih ada kesempatan. Kalau saudara jatuh hari ini, minta ampun, Tuhan langsung mengampuni kita. Karena salah satu pekerjaan Kristus di surga sampai hari ini adalah menjadi pendamai bagi saya dan saudara. Ada amin? Makanya jangan pernah rasa tertuduh dengan iblis yang mengintimidasi kita. Ketika saudara buat dosa tadi malam, saudara hari ini mau ke gereja, iblis bilang, kamu tadi malam baru buat dosa, gak usah ke gereja. Akhirnya saudara ikut bujukan iblis. Saudara pikir betul ya, saya ke gereja angkat tangan, nanti malaikat bilang omokoho. Iya, saudara akhirnya apa? Tertuduh, diintimidasi. Padahal saudara, Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Siapapun yang datang kepada Allah, Allah tidak akan pernah menolak dia. Amin. Siapa di sini yang kuat? Siapa di sini yang tidak bisa jatuh dalam dosa tiap hari? Semua kita. Makanya saya bilang tadi di depan, kalau ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, saudara tidak boleh hakimi dia. Kalau dia ajarkan ajaran yang sesat, hakimi dia punya ajaran. Tapi kalau dia punya pribadi, saudara tidak boleh. Karena itu urusan dia dengan Tuhan. Yesus aja, kamu jangan melihat selumbar di mata saudaramu, tapi di dalam matamu ada apa? Balok. Saudara tahu balok untuk apa? Usain pintu. Berarti dosa kita itu lebih besar. Amin. Jadi kalau kita jadi orang-orang yang jatuh dalam dosa, saudara jalannya cuma satu, bertobat. Nah, ayat ini adalah ayat yang paling menjadi ayat kesukaan bagi semua orang yang tidak mau bertobat. Karena mereka bilang, loh orang di sebelah Yesus aja mau mati baru bertobat. Saya cuma mau begitu. Nah, pertanyaannya, kamu dapat kesempatan seperti dia atau tidak? Loh iya dong. Makanya saya tanya tadi, siapa yang tahu di sini kapan dia mati? Tidak ada kan? Dan saya mau bilang, kematian adalah takdir yang tidak bisa didoa tengking oleh semua manusia. Jadi saudara jangan doa-doa tengking, dalam nama Yesus kematian pergi dari saya. Saya hidup selama-lamanya. Loh, tidak bisa. Kalau kita hidup dan Tuhan datang kedua kali, puji Tuhan, kita terangkat. Tapi kalau kita mati, maka itu juga cara Tuhan untuk apa? Ketemu Tuhan dan hidup di sorga. Jadi selama ada kesempatan masih hidup ini, saudara, pakai hidup dengan sebaik mungkin. Kalau saudara bikin dosa, cepat minta ampun kepada Tuhan. Jangan bilang nanti saya seperti Desmas, ya seperti apa? Dua orang penjahat ini nanti saya semua mati baru saya, Tuhan, saya minta ampun. Ya baik kalau kita masih ada kesempatan rawat inap dan selang masih bisa jalan, masih bisa masuk. Tapi tiba-tiba habis minum kopi 2 gelas, makan kue pisang 1 piring langsung meninggal.
Sambil apa? Sambil tarik rokok. Sambil apa? Main judi. Sambil apa? Fitnah orang. Makanya hidup itu perlu dipersiapkan, saudara. Perlu dipersiapkan. Jangan sampai kita hidup tuh sembarangan. Orang di dalam Tuhan kadang-kadang buat dosa sengaja, tapi kadang-kadang juga tidak sengaja berbuat dosa. Nah, kalau namanya dosa itu di hadapan Tuhan sama. Mau besar mau kecil sama. Daud punya dosa lebih besar daripada Saul, tapi yang diampuni Daud. Kenapa Daud diampuni? Karena Daud punya kerendahan hati. Dia mengaku, Tuhan, aku telah berdosa kepada Allah. Berarti mau masuk surga mudah sekali. Apa? Bertobat. Simpel toh? Apa yang sulit di Kristen? Bertobat, mati, surga. Jangan sama seperti seorang pencopet yang mau mati tapi tidak mau bertobat. Ada satu ibu punya saudara itu sakit. Dan saudara ini sakit sangat kritis, sudah mau mati. Dia panggil dia punya gembala, Pak Gembala tolong dong, saya punya saudara ini sakit udah mau mati. Minta tolong dong, habis ibadah pergi lihat dia di rumah sakit, doakan dia. Pak Pendeta bilang, baik, nanti habis ibadah saya sama-sama ibu pergi doakan. Lagi doa dia, saudara, mau mati masih copet. Pendeta amin, jam tangan di tangan pendeta hilang. Ternyata dia lagi begini, saudara, bukan karena berdoa, tapi lagi bungkus jam tangan dari pendeta yang mendoakan. Sudah mau mati masih apa? Copet. Saudara, tidak boleh. Justru kalau kita dapat kasih karunia bertobat sebelum mati, seperti Desmas ini, saudara. Para bapak-bapak gereja awal mula-mula memberi gelar kepada dia Santo Desmas, orang kudus. Kenapa? Karena dia adalah teladan dari satu orang yang pernah ada di dunia ini, yang sebelum mati percaya bertobat kepada Tuhan Yesus. Jadi bersyukur ya. Tapi kita semua di sini kan tidak seperti orang ini. Kita semua dapat anugerah ibadah tiap minggu, melayani hampir tiap minggu. Berarti kita lebih dahsyat daripada orang ini. Dia mati, dia tidak dapat upah. Kalau saya dan saudara mati, dapat upah. Amin. Jadi jangan tunggu mau mati baru bertobat. Jangan. Mumpung masih hidup ini, kasih hidup kepada Tuhan. Tuhan, saya mau cinta Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Apa yang saya bisa buat kepada Tuhan, saya mau buat. Saya lupa kirim videonya lagi. Ada seorang ibu, saudara, yang saya saksikan minggu lalu. Dia bertobat, dia tanya Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa pelayanan jadi WL, singers, terima tamu, doa syafaat, ngurus sekolah minggu. Tidak bisa. Tuhan bilang, kamu pelayanan cuci toilet. Di sini belum ada kan yang cuci toilet kan? Nanti saya kasih jadwal saudara cuci toilet. Dia bilang, Tuhan kok pelayanan model begini, masuk cuci toilet? Tuhan bilang, kerjakan aja. Kamu kan tidak bisa aser, kamu kan tidak bisa kolektan, kamu kan tidak bisa WL, kamu kan tidak bisa pimpin pujian. Nah, yang kamu bisa adalah cuci toilet. Tahukah saudara, justru ketika dia lagi pelayanan cuci toilet, hadirat Tuhan itu turun, saudara. Lawat dia, saudara, sampai nangis-nangis. Di hadapan Tuhan tidak ada pelayanan yang paling termulia, tidak ada. Semua pelayanan sama di hadapan Tuhan. Yesus bilang, orang yang melayani Tuhan akan dapat upah. Paulus bilang, segala jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah, kalau kita sudah bertobat, plus tambah lagi dengan cinta Tuhan sungguh-sungguh, pelayanan dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita lebih dahsyat daripada salah satu orang ini yang bertobat di hari-hari terakhir. Ini pelajaran bagi kita. Jadi kalau buat dosa, cepat-cepat bertobat.
Amin. Cepat minta ampun. Hati nurani kita tuh pasti berbicara. Saudara curi mangga orang aja langsung Tuhan bilang dosa lo. Atau ada di sini yang curi mangga orang, Tuhan bilang betul, terus. Tidak ada kan? Saudara hutang tidak bayar, apakah Tuhan bilang terus, nggak usah bayar hutang terus? Tidak bisa. Hati nurani kita, saudara, ketika kita bertobat percaya Yesus, itu disucikan, dimurnikan oleh Tuhan. Paulus bilang, sampai hari ini aku melayani Tuhan yang hati nuraniku yang murni. Kenapa? Karena hati nurani kita, saudara, bisa mendrive kita untuk bisa memiliki kehidupan yang luar biasa. Coba kita lihat firman Tuhan. Matius 27 ayat 44. Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Markus 15 ayat 32 berkata, baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi awalnya mereka itu mencela Yesus. Tapi ada satu orang ternyata yang sadar dan bertobat. Berarti ini teladan bagi kita. Kita jadi orang-orang yang masih punya kesempatan untuk sadar dan bertobat. Amin. Selama ada kesempatan. Saya pernah ketemu dengan satu perempuan, anak masih kuliah, konseling sama saya. Dia bilang, Pak Andre, saya lagi hamil, tapi saya takut cerita dengan orang tua saya. Bisa-bisa saya dibunuh. Terus saya bilang, waktu kamu buat dengan pacar, berani atau takut? Berani kan? Ya udah cerita aja. Saya yakin, semarah-marahnya orang tua kamu adalah darah daging dari orang tua. Pasti mereka akan mengampuni. Yang perlu kamu buat adalah minta ampun dengan Tuhan. Karena Allah berkata, perkawinan itu kekudusan. Jadi kalau kamu sampai sudah terlanjur, tidak usah menyesali diri. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini pun juga Tuhan mengampuni kamu. Simpel, sederhana. Jadi Kristen itu agama yang paling mudah, saudara. Paling mudah. Mau masuk surga, modal yang utama adalah sadar dan bertobat. Mengaku Tuhan, saya orang berdosa. Saya percaya pengampunan Tuhan akan berikan kepada saya dan juga saudara. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, saudara, saya mencatat dari teks firman Tuhan adalah anugerah akan membuat manusia mengaku percaya Yesus adalah Raja. Nah, yang mereka tuntut menurut teks yang tadi kita baca, mereka ingin lihat apakah Yesus itu raja atau bukan. Sehingga mereka berkata, kalau dia raja, coba dia selamatkan dirinya. Bahkan kedua penyamun ini berkata bahwa kalau dia raja, coba selamatkan kami. Nah, ini satu konsep, saudara. Kalau kita mau gali dengan dalam, ini panjang sekali. Karena kalau bicara tentang konsep raja orang Yahudi itu banyak sekali unsurnya. Tapi saya mau ambil sederhananya saja. Yang pertama, orang ini mengaku Yesus sebagai raja, itu bukan sekedar raja orang Yahudi, tapi dia adalah raja yang kekal. Yohanes pasal 18 ayat 36 sampai ayat 37. Perhatikan firman Tuhan. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus apa? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Saudara perhatikan, dari kelahiran Yesus, dia sudah dianggap raja oleh para Majus.
Di tengah-tengah tantangan dia mau menghadapi kematian, Pilatus sendiri mengakui bahwa dia adalah raja. Dan ketika dia mau mati di atas Kalvari, ternyata ada satu orang penyamun ini yang bertobat yang bernama Desmas. Dia mengakui bahwa Yesus adalah raja. Sehingga Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara lihat, pengakuan akan raja itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan cuma raja orang Yahudi, tapi Yesus adalah raja daripada saya dan saudara. Yesus adalah raja dari semua orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara harus bangga bahwa Tuhan yang kita sembah, dia adalah raja. Dia punya sistem kerajaan. Tidak heran dalam Injil, Yesus selalu berkhotbah tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dia kasih perumpamaan tentang apa? Intinya, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Karena Yesus hadir bukan sebagai manusia biasa, bukan sebagai bayi biasa, tapi dia pun juga adalah raja. Amin, saudara-saudara. Jadi bersyukur. Betapa bangganya kita punya raja di atas segala raja. Dan teritorialnya Allah bukan sempit, tapi teritorialnya Allah itu seluruh dunia. Kalau ada satu raja yang memerintah di satu tempat, maka teritorialnya cukup di tempat itu. Tapi kalau Yesus raja di atas segala raja, the Kings of Kings, maka satu dunia ini dia adalah pemimpinnya. Tidak heran raja-raja Yahudi Israel kalau bertobat Tuhan hukum. Karena walaupun di hadapan rakyat mereka pemimpin, tapi di atas mereka adalah Tuhan yang sebagai raja. Jadi orang ini mengaku, saudara, menunjukkan bahwa saya dan saudara bangga memiliki satu pribadi raja, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sampai-sampai di semua angkot-angkot yang ada di kota ini selalu ada tulisan Jesus the King of Kings. Bayangkan, sopir angkot aja mengakui Yesus adalah raja di atas segala raja. Amin. Pengakuan bahwa Yesus adalah raja menunjukkan yang kedua, bahwa saya dan saudara mutlak tunduk di bawah kendali daripada Tuhan Yesus. Kita ini hamba, kita ini warga kerajaan Allah. Sedangkan Yesus adalah raja. Berarti yang menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita adalah Yesus. Karena dia adalah raja. Berarti kalau Yesus perintahkan apa, maka saya dan saudara perlu lakukan. Mari jadikan Tuhan itu raja kita. Ini mau menuju Paskah nih. Ada dekor-dekor salib di mana-mana. Tapi saya mau bilang, kekristenan bukan cuma sampai di simbol-simbol itu. Tapi kekristenan adalah memikul salib dan mau hidup mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ada banyak orang Kristen bangga ketika pakai kalung, simbolnya, modelnya salib. Ada banyak orang Kristen pakai gelang tangan, di tengah-tengah ada salib. Supaya apa? Supaya kalau lihat kuburan setan takut. Setan takut kamu cincin, kuburan kamu punya gelang. Yang setan takut karena ada Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Roma 9 ayat 30 sampai 32. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Baca sama-sama 2-3. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Tuh lihat tuh, modal kita masuk surga yang kedua, saudara, ternyata sederhana sekali. Saya dan saudara jadi orang-orang yang harus percaya bahwa Yesus adalah Raja.
Apa yang Yesus perintahkan, lakukan. Apa yang Yesus mau tunjukkan kepada kita, lakukan. Anak-anak muda di sini, saudara, jumlahnya cukup banyak. Kasih hidupmu kepada Tuhan. Jangan kamu berkata, saya masih muda. Saudara tahu kapan saudara mati? Tidak tahu kan? Mumpung masih muda, kasih hidup kepada Tuhan. Saudara tanya, Tuhan, saya bisa buat apa untuk Tuhan? Saya mau buat untuk Tuhan. Tuhan suruh apa aja, saya mau buat. Karena engkau bukan sekedar sahabat saya, tapi engkau adalah raja atas kehidupanku. Saudara, jangan seperti anak-anak muda di dunia sana yang berkata, masih muda jadi habiskan masa muda dengan foya-foya senang. Nanti tua bahagia, mati masuk surga. Lu gila. Lu muda foya-foya, lu tua sengsara, mati masuk neraka. Kalau sudah pada tobat, selesai. Lo iya. Jangan main-main. Jangan pernah main-main. Kita semua masih sehat, ikut ibadah. Tapi coba tiba-tiba saudara sakit, pergi ke dokter, dokter vonis, kamu sakit kanker stadium 4. Saudara masih foya-foya? Yakin saudara bilang, cares hari apa, cares hari apa, cares. Hari Selasa, besok Rabu cares di mana? Semua cares saudara mau ikut habis. Stadium 4. Lo iya? Doa puasa jam berapa di gereja? 4:30. Saya jam 4 sudah ada. Saya akan sapu ruangan, saya akan lipat karpet, colok sound system, AC kasih nyala kipas. Saya mau beli yang terbaik. Stadium 4. Lo iya toh? Lo iya. Jadi saudara jangan jago-jago, jangan ada yang jago. Saudara jago kalau masih sehat. Tapi kalau sudah di tempat tidur, info sudah masuk stadium 4, jago hilang. Iya, lebih baik bertobat cepat sudah. Bertobat. Mumpung masih muda, saya bilang, Tuhan, saya masih sehat ini. Saya mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan mau suruh saya apa, saya mau buat. Walaupun itu sederhana, ya. Saudara punya talenta, kita semua ini tidak ada yang sama. Saudara tidak perlu jadi WL singer kalau saudara punya suara kiri berat, tidak usah. Saudara cukup jadi penerima tamu. Saudara cukup jadi orang yang bersihkan ini ruangan ibadah. Saudara pel, ya, lap kaca, saudara. Itu pelayanan. Mati surga. Makanya kalau saya lihat orang kalau tidak mau bertobat jago-jago, saya bilang lu belum. Nanti lu sudah tempat tidur, lu cari Alkitab yang paling besar baru lu belum. Lu iya. Saya ini kan suka videokan orang di rumah sakit, Siloam, Umu, Wirasakti, Mamami, Dedari, Leona. Semua orang yang sakit di dadanya ada Alkitab. Apalagi besar, Pak Pendeta sudah tahu Alkitab kan cepat. Alkitab. Padahal bukan dia yang baca, orang yang jaga yang baca pasti. Tapi saya lihat betul ya, kalau kita dalam keadaan sulit, sengsara, semua orang tuh butuh Tuhan. Amin. Ayo jadikan Tuhan raja dalam kehidupan kita. Menuju Paskah ini, saudara harus bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau buat, buatlah dalam hidup saya. Saya serahkan. Bukan hanya surga yang jadi bagian saya dan saudara, tapi ada upah yang besar Tuhan sediakan bagi kita semua. Kiranya Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Beri tepuk tangan saudara. Mari bangkit berdiri saudara.